warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cianda Novrita, NIM 18053093. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yakni Ibu Dr. Priyatni MPD, yang telah membantu dan membimbing saya untuk menyelesaikan proposal penelitian ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Motivasi Belajar Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19. Motivasi belajar mahasiswa terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Tentunya dalam mengangkat judul penelitian ini tentunya memiliki latar belakang yang cukup menarik untuk diketahui dan diteliti. Sebelum memasuki latar belakang tersebut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin dari bab 1 atau dari pendahuluan. Yang pertama itu adanya latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dari penelitian ini. Nah, yang pertama itu latar belakang. Nah, di dalam penelitian ini, latar belakangnya itu kita tahu jika wabah COVID-19 tengah mengguncang masyarakat atau penduduk di seluruh penjuru negara. COVID-19 ini adalah sebuah virus atau penyakit yang belum pernah diidentifikasi pada manusia, dan pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menyiarkan serta menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang sangat meresahkan dunia. Virus ini dikabarkan berasal dari atau pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Berbagai daerah melakukan social distancing serta lockdown karena adanya COVID-19 ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua sektor, baik itu sektor perekonomian hingga sektor pendidikan, mengalami tantangan baru. Pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka sekarang berubah menjadi pembelajaran daring untuk mencegah atau menghentikan penularan dari adanya COVID-19 ini. Nah, pembelajaran yang seharusnya atau direncanakan hanya kurang lebih 2 minggu terus bertambah dan berlanjut hingga saat ini karena kasus baru dari COVID-19 ini terus bertambah. Sistem pendidikan pun mengalami tantangan baru. Perkuliahan daring menjadi alternatif yang tidak dapat dielakkan lagi dan tentu saja sangat mendukung di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang merasakan dampak dari pembelajaran daring ini tidak hanya siswa di sekolah, namun juga seluruh mahasiswa yang ada di setiap universitas. Salah satunya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi tahun masuk 2018 Universitas Negeri Padang. Nah, di dalam pembelajaran daring ini, motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Namun, dilihat dari pengamatan dan kondisi yang dirasakan, keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran daring ini cukup menurun. Semangat dan motivasi belajar serta pembelajaran yang terkesan lebih banyak pemberian tugas dibanding melakukan diskusi atau pembelajaran dianggap atau dirasa lebih monoton dan membosankan. Motivasi belajar dalam pembelajaran sangat penting karena ia akan menuntut dan menentukan arah sehingga tujuannya yang diinginkan itu tercapai. Dalam mengadakan pembelajaran online ini atau pembelajaran daring ini biasanya menggunakan platform dari kampus berupa e-learning maupun platform lain seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain yang tentunya membutuhkan cukup banyak kuota internet. Sangat diharapkan mampu efektif dan pemberian materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dapat diterima mahasiswa tanpa ada merasakan kerugian ataupun motivasi serta semangat yang menurun.
Nah, selanjutnya itu berdasarkan dari latar belakang tersebut, kita dapat menyimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu rendahnya motivasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan online. Yang kedua itu sikap mahasiswa terhadap perkuliahan online cukup negatif, dan yang ketiga yaitu jadwal perkuliahan yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan jadwal. Yang keempat itu rasa percaya diri dalam pembelajaran online menurun. Dan yang terakhir yaitu kurangnya keaktifan dan keseriusan dalam belajar online. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka dapat kita lihat jika batasan masalahnya atau disimpulkan batasan masalahnya itu yang pertama itu rendahnya motivasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan online, sikap mahasiswa terhadap pembelajaran online cukup negatif, serta kurangnya keaktifan dan keseriusan dalam belajar online. Nah, berdasarkan batasan masalah tersebut, maka masalah yang akan dipecahkan atau masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya itu landasan teori. Nah, di dalam landasan teori ini terdapat deskripsi teori yang mana variabelnya itu pembelajaran daring serta motivasi belajar. Yang kedua yaitu hipotesis penelitian. Yang ketiga yaitu kajian pustaka. Nah, kita masuk yang pertama yaitu deskripsi teori mengenai pembelajaran daring. Dalam buku 19 Kiat Sukses Membangkitkan Motivasi Belajar Peserta Didik yang diciptakan atau dikarang oleh Erwin Widiasworo tahun 2006. Pembelajaran daring itu adalah suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Nah, di dalam buku pembelajaran online oleh Tian Belawati tahun 2019, pembelajaran online pada dasarnya adalah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh yang dasarnya telah ada sejak abad ke-18. Taylor tahun 2000 mengelompokkan pembelajaran daring menjadi atau pembelajaran jarak jauh ke dalam membaginya ke dalam 5 generasi, yaitu yang pertama yaitu model korespondensi, yang kedua model multimedia, yang ketiga model telelearning, yang keempat yaitu model pembelajaran fleksibel, dan yang terakhir yaitu model pembelajaran fleksibel yang lebih cerdas. Selanjutnya menurut Bates tahun 2011 dalam buku pembelajaran online oleh Tian Belawati, konteks pendidikan, teknologi adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran atau pendidikan yang dapat berupa komputer, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta buku cetak. Nah, menurut Ossie Nielsen, Williams, Camilleri, and Brown tahun 2015 di dalam buku pembelajaran online oleh Tian Belawati, walaupun standar kualitas sangat bersifat kontekstual, namun ada beberapa karakteristik umum yang harus diperhatikan dalam membangun suatu sistem pengendalian dan penjaminan kualitas atau quality assurance atau QA pembelajaran online. Nah, yang kedua itu motivasi belajar. Di dalam buku motivasi belajar dalam perkembangan remaja tahun 2020, menurut Hamalik, pengertian motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya reaksi atau perubahan perasaan untuk mencapai tujuan. Motivasi berfungsi sebagai pengaruh artina menggerakkan perbuatan ke arah pencapaian tujuannya yang diinginkan. Selanjutnya menurut Sardiman tahun 2006, motivasi merupakan perubahan energi dari dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan ini.
Menurut Siti Sumarni, dalam buku Kiat Sukses Membangkitkan Motivasi Belajar Peserta Didik yang diciptakan oleh Erwin Widiasmoro tahun 2016, motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Hanau, perkuliahan online tidak memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Salah satunya itu perkuliahan online memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa. Selanjutnya itu kajian pustaka atau penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Widya Astuti Alamsur, Minhatul Hasanah, dan Muhammad Rohman Mustafa tahun 2020, di mana mereka meneliti tentang analisis motivasi belajar mahasiswa dengan pembelajaran sistem daring selama masa pandemi. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yani Fitriani, Irfan Fauzi, dan Mia Zultriani Sari tahun 2020. Di mana mereka meneliti tentang motivasi belajar mahasiswa pada pembelajaran daring di masa pandemi. Yang ketiga itu penelitian dari Ricardo dan Rini Intansari Melani, di mana mereka meneliti tentang minat dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Yang terakhir itu penelitian yang dilakukan oleh Aditya Cahyani, Idia Listiani, dan Sari Putri Deta Larasati, yaitu mereka meneliti tentang motivasi belajar siswa SMA pada pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya itu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini terdapat jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian dalam penelitian ini itu ex post facto. Yang digunakannya penelitian ex post facto ini adalah untuk menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala, ataupun fenomena yang disebabkan oleh satu peristiwa. Nah, yang kedua yaitu populasi dan sampel. Populasinya adalah sebanyak 116 orang mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi, angkatan tahun 2018 yang melaksanakan pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia berlangsung. Nah, sampelnya itu dengan kriteria mahasiswa aktif jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2018 yang melaksanakan pembelajaran daring. Untuk menentukan jumlah sampel secara spesifik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara menggunakan rumus Slovin, di mana N sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah 116 dikali dalam kurung 0,05 dikuadratkan. 0,05 ini adalah batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Nah, di sini kita menemukan 89,92, jadi digunakan atau dibulatkan menjadi 90. Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 90 mahasiswa aktif Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi, angkatan 2018. Nah, untuk mengambil sampel ini, kita menggunakan teknik probability sampling dengan simple random sampling. Nah, untuk teknik pengumpulan data, di dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner atau angket. Metode angket ini adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Nah, untuk instrumen penelitian ini yaitu digunakannya pedoman angket atau instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan lebih baik. Pedoman angket ini adalah alat bantu berupa pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang digunakan untuk mengetahui skor motivasi belajar pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.